Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfatul Latifah. Saya dari kelas D3 Sains Informasi 4204. Di sini saya akan memberikan informasi sedikit tentang virus corona yang sedang terjadi di Indonesia. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Gejala virus corona sendiri yaitu adalah bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala bisa memberat, pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menyebabkan atau menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Dari informasi yang saya dapatkan dari cnbcindonesia.com, angka kasus penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan dari hari ke hari. Dan kasus terkonfirmasi yang sudah melebihi angka 2.000, Indonesia memiliki tingkat kematian atau case fatality rate sebesar 8,9%. Menurut data dari situs covid19.co.id pada Minggu 5 April 2020, Indonesia dikonfirmasi memiliki 2.092 kasus terkonfirmasi dan penambahan 106 kasus baru. Sedangkan ada 191 kasus kematian, 150 kasus berhasil sembuh, dan 1.751 kasus aktif yang tengah dalam perawatan pemerintah. Selain itu, tercatat sudah 92 provinsi di tanah air yang terpapar virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini. Berikut adalah daftar lengkap provinsi yang sudah terpapar COVID-19 di Indonesia, yaitu ada di DKI Jakarta dengan 1.028 positif, 52 sembuh, dan 89 meninggal. Di Jawa Barat ada 247 positif, 12 sembuh, dan 28 meninggal. Di Banten ada 173 positif, 7 sembuh, dan 17 meninggal. Di Jawa Timur ada 152 positif, 29 sembuh, dan 14 meninggal. Di Jawa Tengah ada 120 positif, 11 sembuh, dan 18 meninggal. Di Sulawesi Selatan ada 82 positif, 9 sembuh, dan 5 meninggal. Di daerah istimewa Yogyakarta ada 33 positif, 1 sembuh, dan 3 orang meninggal. Di Bali ada 32 positif, 10 sembuh, dan 2 orang meninggal. Di Sumatera Utara ada 25 positif, 0 sembuh, dan 3 orang meninggal. Di Kalimantan Timur ada 24 positif, 1 sembuh, dan 1 orang meninggal. Di Papua ada 18 positif, 3 sembuh, dan 1 orang meninggal. Di Sumatera Selatan ada 12 positif, 1 orang sembuh, dan 2 orang meninggal. Di Lampung ada 11 positif, 0 sembuh, dan 1 meninggal. Di Kalimantan Tengah ada 11 positif, 2 orang sembuh, dan 0 meninggal. Di Riau ada 10 positif, 1 orang sembuh, dan 0 meninggal. Di Kalimantan Barat ada 10 positif, 2 orang sembuh, dan 2 orang meninggal. Di Sumatera Barat ada 8 positif, 0 sembuh, dan 0 meninggal. Di Kepulauan Riau ada 8 positif, ada 2 orang sembuh, dan 1 orang meninggal. Di Kalimantan Selatan ada 8 positif, 0 sembuh, dan 0 meninggal. Di Kalimantan Utara ada 8 positif, 0 sembuh, dan 0 meninggal.
Di Nusa Tenggara Barat ada 7 orang positif, 0 sembuh dan 0 orang meninggal. Di Aceh ada 5 orang positif, 0 sembuh dan 1 orang meninggal. Di Sulawesi Tenggara ada 5 orang positif, 1 sembuh dan 0 meninggal. Sulawesi Tengah ada 4 orang positif, 0 sembuh dan 0 meninggal. Di Sulawesi Utara ada 3 positif, 1 sembuh dan 0 meninggal. Di Jambi ada 2 orang positif, 0 sembuh dan 0 meninggal. Di Bengkulu ada 2 orang positif, 0 sembuh, 1 meninggal. Di Kepulauan Bangka Belitung ada 2 orang positif, 0 sembuh dan 1 orang meninggal. Di Papua Barat ada 2 orang positif, 0 sembuh, 1 meninggal. Sulawesi Barat ada 1 positif, 1 sembuh dan 0 meninggal. Di Maluku ada 1 orang positif, 1 sembuh dan 0 orang meninggal. Di Maluku Utara ada 1 positif, 0 sembuh dan 0 meninggal. Sementara secara global sudah ada 205 negara dan teritorial yang terdampak virus corona dengan 1.199.232 kasus terkonfirmasi, 246.174 kasus sembuh, dan 64.662 kasus meninggal menurut data Worldometers. Kasus terbanyak berada di Amerika Serikat dengan 309.782 dan Spanyol sebanyak 126.168 dan Italia sebanyak 124.632 dan Jerman 96.092 dan Prancis sebanyak 89.953 dan Cina 81.639 yang tidak memiliki penambahan kasus baru. Untuk mencegah agar kita tidak tertular virus corona, berikut panduan lengkapnya dari WHO. Yang pertama adalah cuci tangan sering mungkin. Cuci tangan secara teratur dan sesering mungkin dengan sabun dan air atau bahan mengandung alkohol akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan kamu. Yang kedua adalah terapkan social distancing. Jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Alasannya ketika seorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, kamu bisa menghirup tetesan air yang mungkin saja mengandung virus COVID-19. Yang ketiga adalah menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tangan menyentuh banyak permukaan dan virus mungkin menempel di sana. Setelah terkontaminasi, tangan dapat memindahkan virus ke mata, hidung, atau mulut kamu. Dari sana, virus bisa masuk ke tubuh dan bisa membuat sakit. Yang keempat adalah lakukan aturan bersin yang benar. Pastikan kamu dan orang-orang sekitar untuk selalu menutupi mulut atau menutupi hidung dengan siku tangan yang ditekuk ketika batuk atau bersin. Kemudian segera buang tisu bekasnya, alasannya tetesan menyebarkan virus. Yang kelima adalah jika mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, segera berobat. Tetap di rumah jika Anda merasa tidak sehat. Jika Anda mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernafas, cari bantuan medis dan ikuti arahan otoritas kesehatan setempat. Otoritas nasional dan lokal akan memiliki informasi terbaru tentang informasi di daerah Anda. Sekian informasi mengenai COVID-19 atau virus corona yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.